Masih lekang diingatan kita tentang demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 yang juga menewaskan Afan Kurniawan, seorang ojol. Selain Afan Kurniawan, ada juga beberapa korban tewas. Nah, selama demo ini berlangsung pada Agustus 2025 hingga September 2025, ada juga 17+8 tuntutan rakyat. Ternyata ada yang jauh lebih parah daripada kerusuhan Agustus 2025, yaitu terjadi kerusuhan Mei 98 yang juga dikenal sebagai tragedi Mei 98 atau peristiwa Mei 98. Kerusuhan Mei 1998 adalah peristiwa kekerasan massal di Indonesia yang terjadi pada bulan Mei 1998 yang sebagian besar menargetkan komunitas Tionghoa dan berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Kerusuhan ini terjadi dalam konteks krisis multidimensional yang melanda Indonesia, termasuk krisis politik dan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto mengalami penurunan legitimasi akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok dan banyak perusahaan bangkrut yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Dan berikut fakta dan mengenang kembali kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan kerusuhan Mei 1998. Penyebab pertama yang memicu terjadinya kerusuhan Mei 1998 adalah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997. Saat itu, banyak perusahaan yang bangkrut, jutaan orang dipecat, 16 bank dilikuidasi, dan berbagai proyek besar juga dihentikan. Krisis ekonomi yang tengah terjadi kemudian memicu rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam unjuk rasa tersebut, ada 4 korban jiwa yang tewas tertembak. Mereka adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Tewasnya keempat mahasiswa tersebut pun menambah kemarahan masyarakat yang saat itu sudah terbebani dengan krisis ekonomi. Inilah kronologi kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998, sekitar pukul 11 hingga 13, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke Jalan Es Parman dan hendak berangkat ke gedung MPR atau DPR. Pukul 13.15, para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut membuat aparat polisi menghadang laju mereka. Setelah itu, terjadi perundingan antara pihak polisi dengan para mahasiswa. Kesepakatan yang dicapai ialah para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa mereka ke MPR atau DPR. Nah, 15 menit setelahnya, pukul 13.30, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tenang. Tidak ada ketegangan sama sekali antara pihak aparat dan mahasiswa. Pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak 15 meter dari garis tersebut. Tidak berselang lama, pihak polisi pun meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Tanpa ada ketegangan apapun, mahasiswa membubarkan diri dengan tenang dan tertib. Namun tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa lantas berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Para mahasiswa berusaha berlindung dengan masuk ke dalam gedung-gedung kampus. Sementara aparat masih terus menembakkan senapannya. Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Sekitar pukul 17.15, situasi di kampus sangatlah mencekam. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan. Salah satunya adalah 4 mahasiswa Trisakti yang tewas karena tertembak. Dan 4 mahasiswa Trisakti tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendiawan Sie. Pukul 1.30, 13 Mei 1998, dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Sjafri Samsudin di Mapolda Metro Jaya. Selain itu hadir juga Kapolda Maijen Hamami Nata, Rektor Universitas Trisakti Profesor Dr. Mudanton Murtejo,
dan 2 anggota Komnas HAM AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 10, mahasiswa dari berbagai kota yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi berdatangan ke Universitas Trisakti untuk menyatakan bela-sungkawa. 2 jam setelahnya, pukul 12, kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Berbagai aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor terjadi. Mulanya, kerusuhan terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti, tetapi aksi perusakan dan pembakaran meluas hingga ke kawasan lainnya. Pada tanggal 14 Mei 1998, aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembakaran, perusakan, serta penjarahan toko dilakukan oleh massa. Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi saat itu sudah lumpuh total. 15 Mei 1998, Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998 bergegas kembali ke tanah air dari Kairo, Mesir. Waktu itu muncul isu bahwa Presiden Soeharto bersedia untuk mundur dari jabatannya. Akan tetapi, berita tersebut langsung ditampis oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Presiden Soeharto membantah bahwa ia bersedia mengundurkan diri. Namun, jika kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto sudah hilang, maka Presiden Soeharto bersedia untuk lengser dari jabatannya. Akhirnya, seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Dampak demo mengerikan ini, angka resmi menunjukkan sebanyak 499 orang tewas dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Selain itu, lebih dari 4.000 gedung juga hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah sebesar 2,5 triliun rupiah. Di tengah kerusuhan pada tahun 1998 tersebut, ternyata ada tragedi yang memilukan, yang mana Mall Klender ini dibakar, yang mana banyak sekali korban jiwa berjatuhan. Dan berikut kronologi lengkap kebakaran Mall Klender yang terjadi saat demo Mei 1998. Tragedi kebakaran Mall Klender merupakan bagian dari kerusuhan Mei 1998 yang meruntuhkan rezim Soeharto. Pada tanggal 15 Mei 1998, ratusan warga menjarah pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur. Itu karena diprovokasi oleh sekelompok pria. Ketika para warga sedang sibuk mengambil barang-barang, tiba-tiba di dalam mall sudah dipenuhi dengan kepulan asap yang sangat tebal. Tragedi kebakaran Mall Klender 1998 setidaknya memakan korban jiwa hingga 488. Pada saat kejadian kerusuhan Mei 1998, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dibakar dan dijarah massa. Yogya Plaza Klender salah satunya. Yogya Plaza Klender atau sekarang Citra Plaza Klender dulunya dikenal sebagai pusat perbelanjaan yang cukup lengkap dengan hadirnya toko serba ada, bioskop, restoran, serta tempat bermain anak. Mall Klender menjadi salah satu sasaran amukan dan penjarahan massa yang paling parah pada masa penggulingan pemerintahan Orde Baru. Penjarahan di Mall Klender terjadi pada 15 Mei 1998. Sejumlah saksi hidup menyatakan kerusuhan disebabkan adanya provokator dari sekelompok pria yang menyuruh warga untuk masuk ke dalam mall guna melakukan penjarahan. Saat menjalankan aksi, banyak penjara menyamar dengan menggunakan seragam SMA. Sekitar pukul 13, beberapa orang sudah berkumpul di depan Mall Klender. Tidak lama berselang, kerusuhan dan penjarahan pun dimulai. Para penjara melempari pertokoan yang ada di pinggiran Mall Klender sembari mengacung-acungkan jari dan berteriak, "Jarah Yogya, serbu, itu punya Cina!" Keributan tersebut sontak membuat warga berhamburan keluar dari rumah, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda ikut menjarah mall. Kala itu sebagian warga berusaha untuk mencegah aksi penjarahan, tetapi mereka tidak dihiraukan. Sementara beberapa warga berusaha menghentikan kerusuhan, aparat keamanan justru tidak terlihat lagi di lokasi kejadian. Di pelataran Mall Klender terlihat mobil, truk, gerobak, kulkas, televisi, pakaian, sepatu, dan segala macam barang yang sudah diambil oleh para penjara. Tiba-tiba sebuah mobil pick-up merah dari arah Pondok Kopi berhenti persis di depan Mall Klender. Puluhan pria kekar yang sebagian berambut cepak dan sisanya berambut gondrong turun dari mobil dengan membawa jerigen bensin.
Satu di antaranya membawa Handy Talkie. Tidak lama kemudian, para pria kekar itu menumpahkan bensin ke arah kasur dan pakaian yang telah terkumpul di bagian tengah bangunan dan membakarnya. Sebelumnya, para pria ini sudah diperingatkan oleh orang-orang di dalam mal untuk tidak membakarnya, tetapi mereka justru mengancam balik. Pada akhirnya, lantai satu mal sudah dipenuhi api, membuat semua orang yang ada di dalamnya terjebak dan kesulitan mencari jalan keluar. Terlebih lagi, penerangan di dalam ruangan sedang padam karena pusat perbelanjaan tersebut memang sedang tutup. Kepulan asap tebal dari lantai satu terus memenuhi ruangan, yang mengakibatkan beberapa orang yang ada di sana jatuh pingsan karena sesak nafas. Sementara orang-orang yang terjebak di dalam mall Klender berusaha untuk melarikan diri. Sebagian pria kekar tersebut sudah ada di luar mall. Mereka berdiri di dekat pintu utama sembari menumpuk kardus. Setelah itu, tumpukan kardus itu diguyur dengan bensin. Pemantik api kembali dinyalakan. Tidak butuh waktu lama, api langsung berkobar sangat besar, memanggang seluruh penjuru mall Klender. Usai membakar mall Klender, komplotan pria tersebut kembali ke dalam mobil dan pergi ke arah Kampung Melayu. Sedangkan ratusan warga yang terjebak di dalam mall Klender masih saling berebut mencari pintu keluar. Ada yang menggedor dinding kaca dan ada yang nekat melompat dari lantai atas demi menyelamatkan diri. Usai kobaran api yang membakar mall Klender padam, di dalam sudah ada banyak sekali mayat yang gosong akibat hangus terbakar. Para korban peristiwa kebakaran mall Klender juga banyak yang tidak dapat diidentifikasi identitasnya. Tim gabungan pencari fakta mencatat korban tewas dalam peristiwa kebakaran mall Klender adalah sebanyak 488 orang. Wah, benar-benar mengerikan ya. Semoga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Ya. Imutnya berbicara dengan imut. Apakah dia ini teddy bear? Ini adalah teddy bear. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Shopee Official setiap harinya ya.